Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala musannif rahim wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa kun ma'allahi ka'an la khalqa wa kun ma'al khalqi ka'an la nafsa wazhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas wala tahzan wala tashjan wala tahtam minal i'tiradi alayka fil maqasidil hasanah allati taqsidu biha wajhallahil karim mimma ya'udu naf'uhu 'alal khasah wal 'am. Innahum fil ghalib yu'riduna 'anka wa ya'tariduna 'alayka wa dhalika biwasitati syaitani yunaffiruhum 'amma ya'udu salahuhu ilaihim li'annahu yakrahu ta'alufal mu'minina wa tanasurahum wa ijtima'a kalimatihim. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam satu acara kita, Rihlah Dakwah Majelis Nurul Qulub. Mudah-mudahan dengan acara ini atau kegiatan ini akan memberikan manfaat yang besar untuk kita semua. Dari anggota dan muhibbin Nurul Qulub yang ikut pada malam hari ini, akan tetapi mudah-mudahan perwakilan ini manfaatnya akan meluas. Walaupun mereka yang tidak ikut akan kena manfaatnya juga, amin ya rabbal alamin. Mungkin yang ini yang sudah sering khidmah di Majelis Nurul Qulub ya, mudah-mudahan khidmah panjenengan, pelayanan panjenengan untuk ilmu, untuk majelis, untuk masjid akan dibalas oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Termasuk kemarin ya, sebagian dari kita mungkin menjadi panitia Idul Kurban, yang mana mungkin tenaga ataupun pikiran yang tidak sedikit, dan alhamdulillah acaranya sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan dengan rihlah ini akan memberikan semangat yang baru, yang tadi semangat lagi, tambah semangat lagi, tambah semangat lagi, amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwani rahimakumullah, kalau kita dengarkan nasihat tadi yang disampaikan oleh Habib Ali bin, ada beberapa kalimat yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan semua, khususnya yang sering khidmah di majelis, yang sering khidmah di masjid, yang sering khidmah pada acara-acara kebaikan. Apa yang disampaikan oleh beliau? Beliau mengatakan, la tahzan wala tashjan wala tahtam. Jangan kamu sedih, jangan kamu gelisah, jangan galau, jangan kamu pikiran. Ya, kenapa? Minal i'radi minhum anka. Kalau ada orang yang berpaling dari kita, ya, kita menjauh dari kita, ya. Atau wal i'tiradi alaika, atau ada orang yang menolak, ya, menolak kita fil maqasidil hasanati allati taqsidu biha wajhallahil karim. Biasanya ketika kita berbuat baik, ketika kita beramal soleh, melakukan satu kebaikan, mungkin jadi panitia, ya, ini biasanya ada orang yang nggak suka. Biasanya ada orang yang nggak suka, itu sudah pasti. Ada orang yang mencela, ya, minimal ada orang yang ngomong nggak enak di belakang kita. Entah kita melakukan satu kebaikan ini, atau mungkin contohnya kemarin kita Idul Kurban. Ya.
pasti ana sing ngomong ora enak. Pasti ada yang berpaling dari kita dan pasti ada yang menolak kita. Atau mungkin yang luangnya lebih besar lagi seperti pembangunan masjid. Ya. Semua sehari-hari kita. Kata beliau, la tahzan wala tasjan wala tahtam. Jangan kalian sedih, jangan kalian gelisah, jangan kalian galau menghadapi orang yang semacam ini. Yang penting tujuan kita baik, lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, maka lanjutkan. Ya. Jangan terus mikir kerja nggak dapat bayaran, malah diomong orang enak, malah dikata-katain nggak enak, wes lah, sudah sih nggak mau ikut-ikutan. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Kita jangan sampai itu terjadi. Sudah dia ngomong nggak enak, terus jalan. Mereka berpaling dari kita, terus jalan. Mereka menolak, terus jalan. Ya. Seperti cerita sering saya ceritakan kepada panjenengan tentang seorang ayah anak yang naik keledai, ya kan? Bapaknya naik keledai, ada yang ngomong, anaknya yang nuntun, ada yang ngomong. Dibalik lagi, anaknya naik keledai, bapaknya nuntun, ada yang ngomong. Dua keledai, dia ngomong mana? Ya, dua-duanya nggak naik keledai itu dia ngomong. Pol-pole keledainya digendong, ada yang ngomong. Ya, ini kehidupan seperti itu, hadirin. Jadi kalau ada orang yang menolak kita, ada orang yang berpaling dari kita, maka itu memang biasanya seperti itu. Beliau mengatakan, fa innahum fil ghalib yu'riduna anka wa ya'tariduna 'alaika. Memang biasanya seperti itu, hadirin. Ketika kita melakukan satu perbuatan baik, itu biasa pasti ada orang yang nggak suka, ada orang yang menolak, ada orang yang berpaling dari kita. Oke, mesti sing rung zebi kayak gue pasti ana udah. Ayo ya, rung zebi kan pasti ada. Ya coba saya sama Pak Haji Edi sama Pak Imron sama Pak Yudi itu sering dari mulai awal bangun masjid. Ya kita tahu sudah dipikirkan matang-matang seperti ini. Ya dilalui ana sing ngrusui. Itu pasti hadirin. Idul kurban sudah diatur sedemikian baik. Ya, mungkin di channel Fajr alhamdulillah nggak ada omongan. Ya, kemarin saya dengar dari Waringin anak sing ngomong. Ya, diatur sedemikian rupa. Ya anak sing ngomong. Ya memang seperti itu hadirin. Kalau kita berbuat baik, ya seperti itu. Resikonya seperti itu. Makanya yang seperti ini. Terus jalan. Wadzalika biwasitati syaitan yunaffiruhum amma ya'udu salahu ilaihim. Nah, kata beliau, ya, penyebabnya apa? Kok ada orang yang semacam ini? Karena setan nggak suka kalau ada kaum mukminin, ada orang muslim ini bersatu, nggak suka. Ada orang Islam saling kerjasama, ya, untuk melakukan amal kebaikan, jadi panitia kurban, jadi panitia, ini kan saling bekerja sama. Setan nggak suka. Setan berusaha untuk memisahkan kaum muslimin. Ya. Ada acara ini kita nggak suka. Ada acara ini nggak suka terus, ya ini pasti ada. Ya, contoh ada acara misalkan baik, ya dulu sampai geger sampai sekarang ada 212 misalkan, ya, ada di Monas, ya acaranya baik, ya presiden datang, ya pemerintah datang, tapi tetap ya nasi ngomong orang. Nah, itu biasanya seperti itu hadirin. Ketika kaum muslimin disatukan, ya mesti ada setan yang nggak suka kaum muslimin bersatu. Ada yang ngomong nggak enak, ada yang ini pasti ada. Kalau nggak ada malah justru ini dipertanyakan, ini amal baik bukan nih? Kalau amal baik pasti ada yang mempertanyakan seperti ini, ada yang persoalkan seperti itu. Jadi yang namanya setan li'annahu yakrahu mu'minin wa tanasurahum wa ijtima'a kalimatihim. Yang namanya setan itu benci kalau kaum mukminin bersatu. Benci hadirin. Maka bagaimanapun caranya harus dipisah. Wa tanasurahum, apalagi kalau ada kaum mukminin, ada orang Islam yang saling tolong menolong. Wah, benci ini setan. Ya, wa ijtima'a kalimatihim, apalagi kalau orang Islam, orang mukmin dia satu kata. Ya, bersatu. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita, kaum muslimin diam di situ. Ya. Ini nasihat yang baik hadirin untuk kita.
dalam acara-acara keagamaan, acara-acara kebaikan, barangkali ada yang ngomong, jangan sampai kita ini mutung. Ya, jangan sampai kita ini apa? Mutung, bahasa Indonesia apa? Jangan sampai kita ngambek. Jangan sampai kita, wah sudah saya nggak mau, saya udah kerja kok diomong, wah udahlah mendingan saya nggak megang. Jangan, terus kerjakan. Ya, kalau ada yang ngomong, ada yang menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan adalah amal kebaikan. Ya, ini nasihat hadirin, saya nggak panjang lebar karena ini waktunya bukan pengajian. Ya, waktunya bukan pengajian dan kita pun nggak nunggu isya karena kita sudah sholat isya. Jadi nasihat yang simple ini, nasihat yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, insya Allah nanti kita ketemu lagi subuh nanti. Ya, mudah-mudahan nggak kedinginan. Ya. Mudah-mudahan pada kati saya. Saya berharap sebelum subuh pada kumpul langgarnya jam 4. Cuman dengan Raina Hafid orang persaya nih. Ya. Ayo mudah-mudahan bisa, insya Allah subuh nanti kita kumpul lagi. Ya, kita adain kajian lagi. Ya, kita apa istilahnya ya, walaupun sedikit-sedikit, yang penting ada nasihat. Jadi perginya kita ini bermanfaat. Sebenarnya rihlah hadirin, piknik menyegarkan pikiran ini sudah dianjurkan, artinya sudah ada dasarnya dan diperbolehkan. Apalagi kalau kita rihlah tujuannya untuk tadabbur, untuk merenungi alam. Rihlah tujuannya untuk apa istilahnya, untuk merenungkan ciptaan Allah dan sebagainya, maka insya Allah lebih bermanfaat lagi. Allahumma, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sesepuh kita yang sudah memberikan satu kesempatan kepada kita untuk menikmati rihlah dakwah ini. Mudah-mudahan semua yang diberikan oleh mereka akan diganti oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Insya Allah semuanya saling bantu-membantu, maka mudah-mudahan Allah berikan ganti berupa keberkahan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ini saja hadirin ikhwani yang kami muliakan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.